Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya dengan Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Biasa Pekan Biasa ke-15. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Yosef Purboyo Dias, yang biasa akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Dias. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Dias, apa kabar hari ini, Romo? Kabar baik Mbak Utami, sehat-sehat. Semoga semua sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan sehat dan baik. Amin, terima kasih Romo telah hadir, menyempatkan diri dalam kesibukan Romo sehari-hari mengisi acara Oase Rohani Katolik. Ya, Baik. sama-sama Mbak. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita mengawali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami telah mengalami banyak kasih karunia dan mujizat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Namun seringkali kami tidak percaya atau bahkan tidak mau bertobat. Semoga melalui permenungan kami hari ini, kami mau mengubah diri kami, sehingga kami bertobat dan percaya kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, agar sungguh-sungguh kami bisa kembali kepadamu, percaya kepadamu secara total. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud. Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram adalah Damsyik, dan kepala Damsyik adalah Rezin. Ibu kota Efraim adalah Samaria, dan kepala Samaria adalah anak Remalia. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya.
Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggunganmu, tanggungan Tiros dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Romo Dias, ini sesi yang pertama ini dalam kitab Nabi Yesaya, Romo, ini menceritakan tentang mengenai Raja Ahas nih, Romo ya? Ya, betul. Jadi dalam bacaan pertama ini, Mbak Utami, kita tahu bahwa kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua ya, kerajaan utara disebut Israel ya, dengan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Nah, pada saat itu terjadi perlawanan terhadap kerajaan Asyur. Lalu tadi dikatakan di dalam bacaan pertama, Raja Aram ya, Rezin, dan Raja Israel, Pekah bin Remalia, itu mau mengajak Raja Yehuda, Raja Ahas ini untuk bersekutu melawan kerajaan Asyur itu tadi ya. Tetapi Raja Yehuda, ini Raja Ahas ini menolak untuk bersekutu, dan Raja Israel tadi malah
mau kemudian menyerang untuk Raja Yehuda tadi ini, menyerang Raja Ahaz ya. Nah ini memang situasinya pelik ya, karena memang Raja Yehuda ini situasinya serba salah. Kalau dalam perhitungan politik melawan kerajaan Asyur itu bukan hal yang mudah ya. Belum tentu juga mereka meskipun bersekutu dengan Rezin dan Remalia, mereka bisa mengalahkan kerajaan Asyur ya. Bisa jadi nanti malah menambah masalah baru ya. Nah di situ kemudian Raja Ahaz menolak untuk bersekutu atau menolak untuk diajak Rezin dan Remalia, sehingga mereka kemudian marah dan membuat keadaan menjadi genting karena mereka tentu saja ketakutan dengan kedua raja tersebut yang tentu akan menyerang Yehuda. Tetapi di situ Tuhan mengutus Yesaya untuk memberikan dukungan ya kepada Raja Ahaz agar tidak takut untuk menghadapi ancaman Rezin dan Remalia. Di situ dikatakan, bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Syayub anakmu laki-laki ke ujung saluran, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Ya, di situ Tuhan mengutus Yesaya untuk menenangkan ya, supaya jangan takut. Melalui Yesaya Tuhan menjanjikan bahwa apa yang ditakuti Ahaz dan rakyatnya ini tidak akan terjadi. Itu. Nah, itulah janji Tuhan supaya rakyatnya dan juga Raja Ahaz ini tidak gentar ya, tidak takut menghadapi ancaman dari Rezin dan Remalia tadi itu. Itu situasi yang terjadi Mbak Utami, di mana juga sahabat kuasa rohani Katolik, di mana ya situasi peperangan ya antar kerajaan pada saat itu terjadi, dan Yesaya yang nabi yang pada saat itu diutus oleh Allah diminta untuk memberikan kekuatan supaya mereka tenang. Nah, tapi yang menarik nanti pada saat selanjutnya, kisah selanjutnya, Raja Ahaz ya itu malah tidak percaya juga ya, malah tidak percaya, malah tidak membuat dia tenang ya, meskipun Yesaya sudah mengatakan teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Tetapi Raja Ahaz ini rupanya masih tetap cemas dan mencari perlindungan pada bangsa lain ya, pada bangsa Asyur, nanti dalam kitab 2 Raja-Raja bab 16 di situ. Akhirnya ketakutan Raja Ahaz ini malah mengabaikan keberadaan Tuhan ya, padahal Tuhan sudah mengutus Yesaya, tenang, jangan takut ya, tinggallah gitu. Tetapi rupanya itu tidak didengarkan oleh Raja Ahaz, malah dia mencari perlindungan kepada bangsa lain. Akhirnya Raja Ahaz lebih mengandalkan kekuatan manusia ya, kekuatan bangsa lain tentunya tadi ini, daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, di sini peran Nabi Yesaya sebagai corong Tuhan tadi untuk meneguhkan dan menguatkan rupa-rupanya tidak didengarkan oleh Raja Ahaz. Nah, itu kisahnya bahwa terjadi konflik politik, peperangan kerajaan pada saat itu yang membuat Raja Ahaz juga mengalami kecemasan, ketakutan terkait kalau dia bantu ikut bersekutu dengan Raja Aram ya, Rezin dan Remalia, Raja Israel, belum tentu mereka bisa menang,
dan belum tentu bisa menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah. Kalau dia tidak bantu, tidak bersekutu, dia diserang oleh keduanya tadi. Nah, ini memang situasi yang serba salah dihadapi oleh Raja Ahaz. Begitu, Mbak. Ya, Romo, padahal ini sangat manusiawi sekali kali ya, Romo. Ya. Ketika kita juga dalam situasi seperti Raja Ahaz ya, Romo. Dalam situasi di mana kita memang sangat khawatir, dan ini Tuhan kan mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan jagalah hatimu kecut, Romo. Nah, ini kita dalam situasi kehidupan kita juga sama seperti ini ya, Romo. Maksudnya bagaimana bisa tenang kalau dalam situasi yang kita hadapi itu tidak bisa kita hatinya tenang. Bagaimana ya, Romo? Iya, betul. Memang dalam situasi relevansi kita sehari-hari, kita sering mengalami seperti yang Raja Ahaz ya. Tentu kalau Raja Ahaz, situasinya adalah dia mau diserang oleh dua raja tadi ya, yang membahayakan rakyatnya juga. Tetapi dalam situasi kita sehari-hari, kita juga sama bahwa kita sering berada di dua situasi yang serba salah ya, buah si malakama ya, sehingga kalau saya pilih ini nanti ada masalah, kalau saya tidak pilih ini juga akan menimbulkan masalah ya. Itu yang membuat kita juga sering salah dalam mengambil keputusan ya. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah mendengarkan suara Tuhan ya. Suara Tuhan itu dari Nabi Yesaya kalau dalam bacaan pertama tadi ya. Nabi Yesaya yang sudah mengingatkan, jangan takut ya, tinggallah di sini, jangan kecut hatimu, teguhkanlah hatimu. Itu Tuhan yang meminta. Maka ketika itu suara Tuhan melalui Nabi Yesaya, harusnya Raja Ahaz mendengar itu. Nah, tetapi ia tetap tidak mendengarkan karena ketakutan, kekhawatiran dirinya itu. Begitu pula juga dengan kita ya, karena ketakutan, kekhawatiran diri kita ya, pikiran kita, sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan lewat mungkin ada nasihat dari orang lain ya, mungkin ada nasihat dari pastor paroki, mungkin ada nasihat dari pembimbing rohani, bapak rohani ya, dari sahabat kita. Itu mungkin suara Tuhan juga yang mengingatkan kita ya, tetapi seringkali ketakutan dan kecemasan kita membuat kita menutup diri ya dari nasihat-nasihat tadi ya, wejangan-wejangan tadi dari orang lain ya. Itu yang membuat kita seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan. Padahal kalau kita mau percaya, mau mendengarkan, pasti Tuhan tidak pernah salah ya. Tuhan pasti tidak akan pernah memberikan kita masalah yang tidak mungkin kita bisa hadapi. Nah, ini yang perlu kita belajar, bagaimana kita percaya pada janji Tuhan, pada suara Tuhan yang kemudian bisa memimpin kita dalam memilih tadi dalam situasi yang mungkin serba sulit ya pilihannya, tetapi di situ Tuhan pasti akan memberikan janjinya kepada kita. Nah, ini ya Mbak Utami juga dan sahabat Puasa Rohani Katolik, dalam hidup kita, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita malah mendengarkan suara kita sendiri ya? Kalau seperti itu hasilnya seperti Raja Ahaz ya, hanya ketakutan, kekhawatiran, akhirnya juga salah mengambil keputusan, lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Ya, terima kasih Romo Dias. Jadi intinya adalah kita perlu memiliki iman untuk percaya ya, Romo. Betul. Bahwa kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Betul. Jangan sampai kita ini lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Betul, kita mengandalkan kekuatan Tuhan saja, karena ya kalau dengan kekuatan manusia pasti tidak akan mungkin lah ya.
tidak akan bisa. Dan justru karena ketakutan, kekhawatiran kita itu malah seringkali dalam hidup kita gegabah ya dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan masalah, sehingga cari jalan pintas ya. Misalnya orang yang kesulitan dalam hal ekonomi ya, lalu kemudian takut saya tidak bisa makan, saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa ini itu, salah mengambil keputusan, bukan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara setan, gegabah, lalu ambil jalan pintas. Saya kemudian korupsi, ya saya kemudian mengambil milik orang lain, mencuri. Nah, itu kan sesuatu yang membuat kita malah jatuh ke dalam dosa karena ketakutan kita dan karena kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, terima kasih Romo Dias. Romo, Ya. ada lagi yang ingin disampaikan dalam sesi yang pertama ini, Romo? Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, Tuhan itu pasti tidak pernah memberikan masalah yang tidak mungkin kita bisa hadapi ya. Justru dengan permasalahan-permasalahan ya, Tuhan membuat kita untuk semakin dewasa, membuat kita untuk semakin kuat ya. Saya bayangkan kalau hidup kita tidak pernah ada masalah ya, malah iman kita tidak teruji di situ ya. Malah kita tidak belajar apa-apa dari masalah-masalah yang muncul, tapi dari masalah yang dihadapi, persoalan hidup yang kita hadapi, di situ justru membuat iman kita semakin teruji, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, pada penyertaan Tuhan, pada janji Tuhan, atau kita malah terpuruk ya, kok Tuhan malah kasih saya masalah seperti ini, kok Tuhan malah memberikan saya cobaan seperti ini, akhirnya malah kemudian kita jatuh ya. Tentu kita perlu ingat Tuhan memberikan masalah dalam hidup supaya kita semakin kuat dan semakin dewasa dalam iman, juga dalam kehidupan kita ya secara pribadi ya. Maka tidak ada hidup yang tanpa masalah ya. Dari zaman dulu, dari zaman kerajaan ini ya, masalah itu ada, muncul dalam kehidupan, juga dalam kehidupan keberimanan, selalu selalu ada kaitannya juga. Ketika kita menghadapi masalah hidup, pasti akan muncul juga bagaimana saya harus menanggapinya secara iman ya. Nah, di situ selalu saling ada keterkaitan antara permasalahan dalam hidup kita, juga permasalahan dalam keimanan kita juga. Tergantung tadi bagaimana kita mau tetap percaya pada Allah, pada penyertaannya, dan juga pada janji-janji Tuhan. Demikian, Mbak Utami. Iya, terima kasih Romo Dias, sangat menguatkan kami sekali. Jadi ketika nanti masalah itu datang, kami menjadi kuat dalam menghadapinya karena percaya bahwa masalah yang ada itu tidak akan lebih besar dari kekuatan kita untuk dapat menanganinya ya Romo. Tentu saja dengan beriman dan percaya akan penyertaan Allah. Ya. Terima kasih Romo Dias. Kita akan sudahi dulu di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik, sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Yosef Purboyo Dias dan saya, Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkaj2021@gmail.com, atau langsung menghubungi nomor telepon kami, 08810251 33438. Sekarang, mari kita lanjutkan perpenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Dias, dalam sesi yang kedua ini, Romo, dari bacaan Injil yang dibaca tadi, Injil menurut Matius, ini sangat menarik ya, Romo, bahwa di sana diceritakan bahwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat,
meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ini terkesan sangat bagaimana ya? Padahal banyak mujizat di sana, tapi mereka tidak bertobat, Romo. Ya, ya baik Mbak Utami, ini juga menarik ya, karena kata-kata Yesus itu sangat keras ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida ya. Kata-katanya itu sangat keras sekali, celakalah ya. Mengapa? Ya tadi itu karena dikatakan di situ meskipun dia di sana melakukan paling banyak mujizat ya, tetapi justru malah dikecam oleh Yesus. Yang pertama kita mau lihat dulu Korazim. Korazim itu kota di kota orang Yahudi di sebelah utara Danau Galilea, dan Betsaida itu di sebelah timur Sungai Yordan. Kedua kota ini letaknya dekat dengan Kapernaum ya. Kapernaum sendiri adalah kota yang paling banyak Yesus singgahi ya. Dan dikatakan juga paling banyak Yesus melakukan mujizat di sana. Kalau kita mau cari ya di Kapernaum, itu ada kisah di Markus 5 ayat 41 sampai 43 ya, penyembuhan Yesus pada anak perempuan Yairus ya. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Markus 1 21 sampai 28. Lalu kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa oleh temannya yang diturunkan dari atap rumah ya. Itu dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, di situ semua dilakukan di Kapernaum ya, kota yang paling banyak Yesus singgahi dalam karya pelayanannya. Dan menjadi masalah karena justru kota-kota ini yang sudah melihat karya-karya Yesus, yang sudah melihat mujizat Yesus, tapi mereka tetap tidak percaya ya. Ini maka dosanya itu adalah mereka tidak percaya, padahal mereka sudah melihat ya. Mereka mau mujizatnya saja ya. Ketika Yesus ada, mereka datang kepada Yesus berbondong-bondong mau melihat mujizatnya saja, tetapi rupanya mereka tidak percaya pada Yesus. Ya mungkin ibaratnya mereka hanya mau melihat hal-hal yang wah, atau mereka pengen sesuatu yang wah, tetapi mereka tidak mau tahu siapa yang melakukan itu ya. Mereka mau menerima mujizatnya, tetapi tidak menerima pemberi mujizatnya. Nah, ini yang menjadi masalah bagi Yesus, sehingga Yesus mengatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Mereka sudah melihat mujizat tapi tidak bertobat, tidak percaya. Nah, sementara tadi Tirus dan Sidon ya, kita tahu kota ini adalah kota yang jahat ya, bisa dilihat dari Yesaya 23, Yeremia 25 ayat 22, Yeremia 47 ayat 4, lalu kemudian Yehezkiel 26 ayat 3 sampai 7 dan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 22. Di situ bisa dibaca sendiri nanti bagaimana kota Tirus dan Sidon ini adalah kota yang jahat tadi, yang dibandingkan dengan Yesus. Kalau saja Yesus melakukan mujizat-mujizatnya di situ, mereka pasti bertobat ya, daripada Betsaida dan Korazim ini. Lalu kemudian juga Kapernaum ya, tadi dalam ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak ya. Yesus membandingkannya dengan Sodom ya. Dan tentu saja Gomora, itu ada dalam kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Bagaimana kota itu dihancurkan ya. Maka dosa yang pertama tadi sudah melihat namun tidak percaya. Dosa yang kedua yang Yesus
tekankan, mereka itu tidak peduli. Mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka masa bodoh, ya. Yesus memang tidak ditolak di kota itu. Yesus memang tidak diusir dari gerbang kota. Yesus memang tidak disalibkan di sana, tetapi dengan ketidakpedulian mereka, dengan masa bodoh mereka, ini juga menjadi dosa yang mereka lakukan, ya. Maka kalau kita lihat relevansinya ya dalam hidup kita sehari-hari, ya ketika kita tidak peduli ya pada hidup rohani kita, tidak peduli pada agama, tidak peduli pada Tuhan, ya itu kita juga berdosa, ya. Maka sama seperti kita dalam hidup kita sehari-hari juga, saya sudah tidak peduli lagi dengan ke gereja, saya tidak peduli lagi dengan doa-doa pribadi saya, ya. Hidup saya sudah tidak ada Tuhan, ya. Nah, itu sudah menjadi sebuah dosa juga, ya, ketidakpedulian terhadap Tuhan, juga ketidakpedulian terhadap sesama, itu pun juga menjadi dosa juga. Itu dua hal yang menjadi dosa dari kota-kota yang hari ini Yesus kecam, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Dosa ketiganya adalah tidak melakukan apa-apa, ya. Ini juga menjadi sebuah dosa. Kalau kita baca Injil Yakobus, surat kepada Yakobus bab 4 ayat 17, ya, dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Nah, maka tidak melakukan apa-apa itu juga berbuat dosa. Mengapa? Ya karena dia tahu bahwa dia harus melakukan yang baik. Ya karena apa? Karena sudah mendengar pengajaran Yesus, sudah melihat mujizat Yesus, ya, sudah hadir di sana, tetapi tidak melakukan apa-apa, ya tentu saja ini menjadi sebuah dosa karena ya sia-sia apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus wartakan, apa yang Yesus lakukan dalam mujizatnya, tidak ada hasilnya apa-apa ketika mereka tidak berbuat apa-apa. Begitu pula juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari oase rohani Katolik, kalau kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya kita berbuat dosa. Padahal kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan, Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih, Tuhan Yesus mengajarkan pengampunan, ya. Tetapi kita tidak melakukannya, ya kita sama-sama saja tadi tidak seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang hanya melihat saja tetapi tidak percaya. Itu kira-kira Mbak Utami inspirasi yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini. Ya, sangat banyak sekali yang didapat. Tadi Romo katakan bahwa yang pertama adalah dosa yang pertama yang dilakukan itu adalah melihat namun tidak percaya. Yang kedua adalah tidak peduli, dan yang ketiga adalah tidak melakukan apa-apa. Ternyata betul. Ini sangat menginspirasi kami sekali nih Romo gitu. Selama ini mungkin banyak orang di luar sana itu dalam pemikiran mereka yang namanya dosa adalah berbuat kejahatan. Nah ini betul. Tidak berbuat kejahatan, ya, tetapi tidak peduli dan tidak melakukan apapun, itu juga dosa ya Romo? Itu juga dosa, betul. Ya, ada dosa yang muncul karena tindakan, ya. Seringkali kita hanya fokusnya atau berpikirnya hanya itu saja, ya. Kalau saya mencuri, saya melanggar 10 perintah Allah. Ada tindakannya di situ, ya. Kalau saya membunuh, ya di situ jelas melanggar. Tetapi memang ada dosa yang bukan karena tindakan, ya. Atau kita tidak melakukan apa-apa, itu menjadi dosa, ya. Apa? Dalam masa bodoh tadi, dalam sikap saya tidak peduli, dalam saya tidak melakukan apa-apa.
padahal saya bisa, padahal saya tahu, dan padahal saya mampu, itu menjadi sebuah dosa juga, ya. Sebagai contoh, ya, misalnya ketika kita tahu ada orang yang berbuat salah, ya, berbuat dosa, mencuri, ya, atau korupsi, atau apapun, membunuh, ya, tetapi kita diam saja, itu kita juga berdosa di situ. Nah, inilah dosa yang muncul karena kita tidak melakukan apa-apa, bukan karena saya ikut mencuri, saya ikut membunuh, saya ikut korupsi, tidak, ya, saya tidak melakukan itu, tetapi karena saya mendiamkan kejahatan, mendiamkan dosa, maka saya juga ikut berdosa. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari juga, ya, bukan berarti saya tutup mata saja, yang korupsi itu teman saya, ya, karena yang mau nyari mencuri, aman nih Romo, betul, biasanya. ya seringkali kita mencari aman, ya, dengan kita tidak melakukan apa-apa, tetapi justru itu malah menjadi dosa, ya. Seperti contohnya, ya, tadi ada yang berbuat salah, ada yang berbuat dosa, tetapi kita mendiamkan, ya, karena tadi mencari aman, daripada saya kena, daripada saya berurusan dengan dia, daripada saya berurusan dengan yang berwajib, maka saya diamkan saja, saya diam saja. Nah, ini juga menjadi dosa, karena di situ tidak melakukan apa-apa, padahal tahu ia bisa berbuat yang benar, berbuat yang baik, berbuat yang jujur. Nah, ini perlu kita tanamkan juga dalam diri kita, bahwa dosa bukan hanya sekedar saya berbuat, ya, saya berbuat salah, saya berbuat tidak baik, saya melanggar 10 perintah Allah, saya melanggar perintah gereja, bukan hanya berbuat saja, tetapi tidak berbuat pun, ya, dalam surat Yakobus tadi, itu pun juga menjadi sebuah dosa. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Begitu, Mbak Utami. Ya, terima kasih Romo Dias. Romo, sebelum kita menutup acara ini, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan Romo hari ini. Ya, baik, kesimpulan dan benang merahnya, kalau dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, benang merahnya ada dalam ketidakpercayaan, ya. Kalau dalam bacaan pertama, Raja Ahaz tidak percaya pada Nabi Yesaya yang sudah mengatakan, jangan takut, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, tetapi Raja Ahaz tidak percaya, mengandalkan kekuatan lain, kekuatan kerajaan lain, kekuatan manusia, dan meninggalkan Tuhan, ya. Ada ketidakpercayaan. Sementara dalam bacaan Injil juga ada ketidakpercayaan orang-orang dari kota yang tadi disebutkan oleh Yesus, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka melihat mujizat, tapi juga tidak percaya dan tidak mau bertobat. Maka kesimpulannya, mari kita percaya dan bertobat kepada Tuhan, ya, karena Tuhan pasti akan melindungi kita, menyertai kita, menjaga kita, dan memberikan janjinya, berkat-berkatnya dalam hidup kita. Kalau kita sudah melihat itu, berkat apa yang sudah kita terima, mujizat apa dalam hidup kita yang sudah kita terima, harusnya itu membuat kita semakin percaya dan beriman kepada Yesus. Demikian Mbak Utami dan juga sahabat Oase Rohani yang terkasih. Ya, terima kasih Romo Dias untuk permenungan hari ini. Sangat banyak sekali yang didapat, menguatkan kami untuk lebih percaya dan dapat melakukan pertobatan sesegera mungkin, Romo, agar mendapatkan rahmat dan berkat Tuhan. Betul. Ya, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan tutup acara hari ini dengan berkat penutup dan doa dari Romo Dias. Silakan Romo. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita tutup permenungan kita hari ini dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat, anugerah, dan mujizat-mujizat yang kami alami dalam hidup kami. Namun seringkali kami juga lupa, seringkali kami juga jauh dari Engkau, dan seringkali kami tidak percaya ketika masalah, situasi yang sulit datang menghantui kami. Kami mohon semoga Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Janganlah takut, tinggallah tenang, sehingga kami pun juga bisa mengikuti Engkau dengan tenang, mengikuti Engkau dengan damai. Allah Bapa, berkatilah kami selalu, agar kami semakin percaya pada penyelenggaraanmu dan percaya pada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah segala pekerjaan, berkatilah segala pelayanan dan usaha-usaha baik yang akan kami lakukan. Semoga melalui permenungan kami hari ini, kami semakin percaya dan bertobat, dan mau melakukan sesuatu, tidak tinggal diam, masa bodoh, ataupun cuek terhadap Engkau maupun sesama kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, segala usaha dan niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Dias dapat menguatkan iman kita untuk segera melakukan pertobatan dan semakin percaya kepada Tuhan. Akhir kata kami berdua, Romo Yosef Purwoyo Dias dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam.